Nah, ayat 13 jadi indah untuk kita hayati. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat. Murka Allah nyata, Dia hancurkan semuanya. Tapi Dia Allah yang penuh kasih sayang. Umatnya Dia selamatkan. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi, engkau meremukkan bagian atas rumah orang fasik. Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Itu tanda apa tuh? Atas dibuka, bawah dihancurin. Total destruction. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri. Kayak balik gitu anak panahnya ke dia. Kepada laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Ini udah mulai masuk respon iman. Dia gemetar, tulangnya kayak kemasukan sengal itu. Dia merasakan kengerian, kegentaran, gemetar. Tapi perhatikan kalimatnya. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Hari kesusahannya apa? Yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Tuhan akan hukum. Tuhan akan hukum bangsa yang menyerang mereka, pasti. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Ini semua hidup masyarakat pada waktu itu. Mereka hidupnya ngapain? Kalau nggak nanam, beternak. Itulah sumber makanan, itulah sumber kehidupan mereka. Jadi bukan sekedar, agak beda dengan kita ternak buat jual ya. Waktu itu ternaknya ya buat sendiri. Memang mungkin ada proses jual beli, tapi sebagai bangsa, apalagi waktu mereka dalam situasi tertentu, kita melihat mereka sangat bergantung kepada itu. Ayat 17 itu sebenarnya satu kesimpulannya ya. Total loss. Kalau misalnya begini, oke lah pohon ara, pohon zaitun, tapi ternak ada, ya nggak total kan, berarti masih ada ternak. Ini semua gambaran yang diberikan adalah hancur semuanya, total semuanya. Dan beberapa penafsir mengatakan seperti itulah sebenarnya penghancuran Yerusalem oleh Allah. Makanya ada kitab Ratapan yang meratap melihat bangsanya yang begitu megah, hancur total. Tapi dari situ juga dia melihat kesetiaan Allah. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, lo mau makan apa? Kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Oh teman-teman, sampai kepada kesimpulan ini gak mudah ya. Nanti kita coba lihat ke belakang. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saya paling senang nonton National Geographic atau Animal Planet atau apalah itu. Kalau lihat hewan-hewan itu. Dan salah satu yang menarik waktu lihat rusa, bagaimana dia bisa begitu cepat berjejak di bukit-bukit berbatu. Kakinya ramping sekali, tapi kokohnya luar biasa. Perhatikan, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Apa respon Habakuk? Dari respon yang penuh dengan pertanyaan menjadi respon yang penuh dengan iman, karena dia kembali melihat perbuatan Allah. Ada lagu himnal berkata, "O God, our help in ages past, our hope for years to come." Allah yang menjadi penolong kami di masa yang lalu
Dialah pengharapan kami maju ke masa depan. Saudara, tidak bisa tidak, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saya makin menghayati bagaimana Habakuk bisa beriman seperti ini. Bukankah dia datang dengan pertanyaan? Bahkan kalau kita perhatikan, mana ada nabi nanya begitu, nantangin Tuhan. Ayo berperkara. Tetapi ketika firman Tuhan sekali lagi dia dengar, dia renungkan, dia saksikan, itu memberikan kekuatan iman untuk maju ke depan. Mungkin nasihat yang kita udah bosen denger ya, jangan berhenti saat teduh. Kayaknya kalau perkantos itu mulu gitu ya. Ayo rajin PA, ayo jangan. Tapi saya pikir itulah mungkin nasihat yang terbaik yang bisa kita titipkan bagi generasi ini. Ketika kita melupakan Tuhan dan karyanya. Dengan apa? Dengan tidak lagi membaca, merenungkan firman-Nya. Itu udah tanda-tanda akhir zaman buat hidupmu. Apa yang paling saya rindukan dititip kepada orang-orang yang akan jadi alumni? Saya pingin satu hal aja. Bagaimana dia tetap hidup dekat dengan Tuhan. Kita nggak bisa dampingi selamanya ya. Jadi PKK nggak ada yang selamanya gitu ya. Ingetin jangan lupa saat teduh ya. Dan saya kadang sedih lihat alumni-alumni yang kalau kumpul cuma nostalgia rohani. Dulu ya, aku tuh paling rajin loh saat teduh. Tapi itu dulu itu saya loh yang bikin, kalau itu acara tuh pokoknya saya ngurusin. Tapi itu semua dulu. Pingin sih ketemu alumni 10-15 tahun lagi. Gimana saat teduh? Alumni yang sukses jangan lihat mobilnya. Gila ya, Alphard. Bukan itu. Saya sempat merasa bergumul juga ya dengan hidup sendiri dalam masa-masa awal jadi staff. Ini boleh share sedikit ya. Saya mikir gitu, Tuhan, saya kan gak bodoh-bodoh banget gitu. Saya masuk UI dengan bebas tes. Saya wakil dari daerah saya masuk ke UI. Saya bukan orang yang bodoh. Di kampus IP saya gak pernah di bawah 3. Sekali mencapai 4. 4 bukan 1 mata kuliah, 2 mata kuliah. Kalau 1-2 kan bagus ya. AA ya 4. Saya pernah 6 mata kuliah A semua. Saya hampir pingsan waktu terima. Benar. Jadi kalau saya lihat orang pintar sekarang, saya nggak terlalu kagum. Saya ngerasa diri pintar juga. Iya dong. Tuhan kasih itu. Tapi bagi saya akhirnya saya jadi berpikir, apa sih nilai kesuksesan yang dulu nyonteknya sama saya, sekarang udah naik mobil apa gitu. Saya bergumul waktu itu, waktu jadi staff awal-awal. Sampai satu waktu saya ingat saya naik kendaraan umum, naik bus lah ya. Lalu bawa tas gitu. Tas saya dulu kotak gitu saudara. Mau pelayanan gitu. Naik bus begitu, sampai di atas bus saya ditanyanya begini, "Ah, jualan apa?" Saya mikir, aduh Tuhan, apa ini yang harus saya lalui gitu ya. Saya sempat tidak mau datang kalau reuni sama teman-teman. Mereka udah datang dengan mobil, mereka udah datang dengan segala macam. Saya memilih untuk menjadi hamba Tuhan. Bukan berarti hamba Tuhan tidak boleh kaya, tapi mungkin kalau Tuhan tidak kasih kekayaan, kita nikmati apa yang ada. Dan pergumulan itu membuat saya jadi sadar gitu. Apa sih sukses? Bukankah keluarga kita juga tanpa sadar menanamkan nilai kesuksesan? Tidak banyak orang masuk fakultas hukum. Apa yang dititipkan? Apa yang dititipkan oleh orang tuamu? Apa yang dititipkan oleh gurumu? Apa yang kau titipkan bagi dirimu sendiri? Kadang-kadang masuk kampus itu udah banyak sekali titipannya. Saya ingat gitu, karena saya PMDK dari Makassar. Guru saya udah bilang ini, jangan mempermalukan sekolah kita. Kalau kau jelek Alex, tahun depan adik-adikmu gak dapat lagi gitu kan. Terus orang tua saya juga gitu, ya ini pertama kali dari keluarga kita yang masuk UI. Wah, rasanya gimana gitu ya. Ini titipan-titipan semua. Orang tua sih nggak pernah ngajarin kita matre, bener nggak?
Ada yang anak-anak kecil waktu kecil dilesin matre sama orang tua? Enggak ya, itu les matre. Tapi nilai-nilai itu kan masuk secara nggak sadar ya. Misalnya, kalau lagi pergi arisan keluarga atau apa, lihat itu udah berhasil anaknya ommu itu ya, lihat mobilnya. Itu kan nggak tanpa sadar masuk juga kan? Terus kita ngerasa kalau saya mau sukses dan dipuji mama, dipuji papa harus mobilnya. Itu namanya sukses. Baru pulang S2 dari luar negeri. Wih, gimana kalau dari luar bumi? Pasti rasanya sukses banget gitu ya. Dari mana? Universitas luar angkasa. Jadi ini nilai-nilai kesuksesan yang ditanamkan tanpa kita sadar. Coba gali loh. Siapa tahu kamu juga konsep suksesnya begitu. Uang itu jadi kepuasan yang luar biasa. Kemarin waktu ngobrol-ngobrol sama Bang Peter, ya dia ngomong gitu ya, kenapa dulu kita nggak jatuh dalam banyak dosa, nggak pergi ke pub, nggak pergi ke diskotik. Dia bilang karena waktu mahasiswa nggak punya duit. Begitu alumni udah punya duit, wah godaannya besar teman-teman. Saya kalau ketemu alumni gitu ya, berpikir apa yang perlu saya tanya. Saya bergumul, apa yang perlu saya tanya. Dan Tuhan tolong saya lihat, bukan apa yang dia punya. Nah kalau anak kelompok kecil saya langsung nanya gitu, masih saat teduh nggak? Iya. Masih doa, masih ke gereja? Masih baik hubungan sama keluarga, suami, istri? Ya. Karena kita bisa silau ya, melihat apa? Gila ya, law firm-nya gede. Gila ya, dia sebulan sekian belas juta terima gajinya. Sehingga yang kita lihat apa? Semua kemegahan-kemegahan itu. Itulah cara melihat yang saya pikir juga dilihat oleh Habakuk. Tuhan bangsa itu lebih kejam, tapi Tuhan menolong Habakuk melihat. Karena bangsa yang kejam itu kan sukses menindas. Berarti arminya bagus gak? Oh bagus pasti arminya. Mereka berhasil menindas, pasti strateginya kuat. Ini bangsa yang besar. Israel nggak biasa perang. Kapan Israel latihan perang? Coba pikir. Dari jadi bangsa aja udah budak. Israel dikejar sama Mesir itu ya luar biasa bagi saya. Mesir itu punya kereta-kereta yang luar biasa, kuda-kuda yang terbaik, ngejar Israel. Iya nggak pernah perang. Terus depannya laut. Musa gini. Saya kalau jadi Musa juga, aduh, Musa kan tidak pernah gladi resik belah laut. Tahu nggak? Beriman banget tuh Musa ya waktu Tuhan bilang, pukul tongkatmu. Saya pikir kalau saya jadi Musa juga nanya, Tuhan bener nggak? Kalau pukul nggak kebelah, malunya luar biasa kan? Kagak kebelah, ya Allah, malu. Emang beriman itu nggak gampang ya. Kita sih baca ceritanya gampang ya. Musa kayaknya pukul langsung terbelah gitu. Dan ya banyak peristiwa-peristiwa seperti itu membawa kita menyadari apa yang kita lihat. Dan bersyukur firman Tuhan itu menolong kita melihat yang tepat. Bukan uangnya, bukan kemegahan tentaranya, bukan kesuksesannya, tapi lihat dia masih bersama Tuhan atau tidak. Dan itu yang didapatkan oleh Habakuk. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan kata Timotius memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Kalau engkau hidup dalam firman, firman itu terus Tuhan akan ingatkan bagi dirimu, mengoreksi termasuk cara pandangmu yang salah. Makanya kalau alumni sudah tinggalkan saat teduh, udah tanda-tanda akhir zaman lah itu. Mulai merasa uang bisa menyelesaikan segala-galanya. Beberapa kali ya, kalau mahasiswa cari dana ke alumni kan, datangin alumni itu, kadang-kadang kesel loh lihatnya. Abang bisa transfer persembahannya untuk retret ini? Oh enggak, datang sendiri ambil. Datanglah kita ngambil gitu ya. Udah datang ngambil, ke kantornya di briefing lagi dulu. 1 jam di briefing. Dulu zaman saya begini. Susah bang sekarang. Oh kalau susah berapa? Berapa uangnya? Nanti saya yang tanggung. Wih, kalau alumni kayak gitu tuh saya makin kesel tuh. Kau pikir uang bisa menyelesaikan segalanya?
Terus udah gitu udah maki-maki 1 jam gitu ya. Persekutuan sekarang berapa yang datang? Zaman saya segini yang datang gitu ya. Oke, gimana? Kalian undangannya kurang bagus mungkin. Dari saya nanti duitnya untuk publikasi. Udah marah-marah setengah jam, 1 jam, ngasihnya cuma 100.000. Orang-orang kesel juga gitu ya. Tapi hati-hati. Kalau kamu jadi alumni, kenapa kita mendidik kamu untuk punya keteguhan dalam firman? Karena itulah yang akan menolong kamu berjalan. Ada anak SMA malas baca firman. Kalimatnya apa? Habis gitu sih Kak, kalau baca Alkitab itu kayaknya semua tentang gua deh. Bagus dong. Namanya juga dikoreksi terus, ditegur terus. Saya pikir ya puji Tuhan, kamu butuh itu. Saya kadang kalau lagi nulis gitu ya, lagi kayak nulis whiteboard gitu, lagi ngajar atau apa, kadang kan suka tanpa sadar gitu ya, pegang begini gini gitu ya. Kemarin waktu mimpin rapat saya begitu Kak gitu ya. Ternyata terus anak-anak gini, gitu ya. Satu nunjuk sini, satu nunjuk sini. Saya nggak tahu di bagian mana lah yang cemong gitu ya. Paling bagus kemana? Depan cermin, baru tahu oh di sini. Bersihin. Firman Tuhan seperti cermin buat kita. Di mana bagian hidupmu yang mesti dikoreksi? Hadapkanlah dirimu. Di situ kau akan melihat. Tuhan bilang ini mesti dikoreksi. Maka kalau dikatakan beriman dari mana? Saya pikir Habakuk tidak beriman dari antah-berantah. Dia beriman dari firman yang kembali menyegarkan hati dia. Tidak ada peristiwa ini yang Nabi nggak tahu bagi saya. Pasti dia udah tahu. Tapi kembali Tuhan menyegarkan ingatannya. Tuhan menolong dia melihat. Lihat, aku sudah pernah menolong kamu di masa yang lalu. Aku Allah yang sama. Allah yang sudah mengikat perjanjian dengan kamu. Aku akan tolong kamu. Karena itu Habakuk bisa beriman. Sekalipun semuanya hancur, aku bisa beria-ria. Itu bagi saya luar biasa, bersorak-sorak, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia bisa melihat. Saya simpulkan dengan satu bagian dari satu tafsiran yang saya baca. Dia mengatakan begini, Habakuk has learned that he can trust God, and with that trust comes great joy, not in circumstances, but in God Himself. Habakuk telah belajar bahwa dia bisa percaya kepada Allah. Emang percaya itu nggak gampang ya. Dan dari percaya itulah lahir sukacita yang besar, yang tidak didasarkan pada hal-hal yang terjadi, kondisi yang terjadi, tetapi kepada Allah saja semata-mata. Kadang ada ajaran yang bilang gini, kita mesti bersukacita senantiasa, bersyukur senantiasa. Tapi kadang-kadang saya pikir aplikasinya kita jadi ngada-ngada. Kecelakaan motor, hancur semua motornya, kakinya juga sedikit hancur, lalu kemudian ya syukur ya tidak mati. Nah gitu kan, kita ngelihatnya begitu. Nggak naik kelas, nggak lulus ujian, tapi syukur ada apanya gitu. Kadang saya berpikir begini, kalau bicara bersyukur dalam segala situasi, apa sih yang harusnya kita syukuri? Dan ingat, ada situasi-situasi yang memang jangan sok-sok bersyukur, karena memang dalam situasi itu bukan syukur yang mungkin kita bisa sampaikan. Anggaplah misalnya gini, orang tua kita meninggal, terus apa? Bersyukur dalam segala situasi, mati orang tuaku gitu. Itu mah goblok benar. Bagi saya ajaran seperti itu tidak melihat apa alasan ucapan syukur. Alasan ucapan syukur bukan karena kondisi, tapi kita punya Allah.